nyeri lutut saat berjalan, pinggul yang terasa ngilu, dan langkah kaki yang berat bukan hanya tanda penuaan. Semua sensasi tidak nyaman itu adalah sinyal penting dari tubuh, memberitahu bahwa ada nutrisi yang kurang dalam asupan sehari-hari. Bayangkan jika hanya dengan mengubah pola makan, Anda bisa kembali berjalan ringan tanpa rasa sakit yang mengganggu aktivitas. Tulis di kolom komentar, apakah Anda atau keluarga Anda pernah mengalami nyeri lutut atau kaki yang mengganggu aktivitas sehari-hari? Saat usia bertambah, tubuh mengalami perubahan biologis yang signifikan, terutama pada area sendi dan otot. Cairan sendi yang dahulu melumasi pergerakan tulang mulai berkurang, membuat gesekan antar tulang lebih terasa menyakitkan. Otot-otot yang dulu kuat kini melemah, dan tulang mulai kehilangan kepadatan kalsium sehingga menjadi lebih rapuh dan rentan. Inilah penyebab utama mengapa banyak orang berusia lanjut mengeluhkan lutut kaku, pinggul nyeri, dan bahkan mengalami ketidakseimbangan saat berdiri atau berjalan. Namun, penyebab sebenarnya tidak hanya faktor usia. Gaya hidup dan pola makan memainkan peran yang sangat penting. Tanpa disadari, banyak dari kita mengonsumsi makanan yang justru memperburuk peradangan dalam tubuh. Makanan tinggi gula, tinggi garam, serta minim nutrisi seringkali menjadi biang keladi yang mempercepat kerusakan jaringan sendi dan otot. Akibatnya, tubuh semakin kesulitan untuk memperbaiki diri dan rasa nyeri pun muncul secara persisten. Tapi jangan khawatir, ada kabar baik. Dunia medis kini menemukan bahwa ada makanan-makanan tertentu yang secara alami mampu membantu meredakan peradangan, meningkatkan pelumasan sendi, dan memperkuat tulang serta otot. Bukan obat keras, bukan pula terapi mahal. Hanya dari makanan sehari-hari yang mungkin selama ini Anda abaikan. Tubuh kita adalah mesin luar biasa yang mampu memperbaiki dirinya sendiri, asalkan diberi bahan bakar yang tepat. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memahami apa yang dibutuhkan tubuh, terutama saat usia semakin bertambah. Dan berita baiknya, Anda tidak perlu menunggu lama atau mencari bahan-bahan yang sulit ditemukan. 3 makanan yang akan kita bahas tersedia di pasar tradisional maupun supermarket, mudah diolah, dan sangat aman untuk dikonsumsi semua usia. Selama ini, sebagian besar dari kita hanya fokus pada obat luar, salep, terapi, atau pijat untuk mengatasi nyeri. Padahal, kekuatan terbesar justru datang dari dalam tubuh sendiri, dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Perubahan bisa dimulai sekarang, dari menu makanan di piring Anda sendiri. Mari kita bahas satu persatu makanan ajaib yang bisa membantu Anda berjalan lebih ringan dan bebas dari rasa nyeri. 1. Alpukat. Alpukat bukan sekadar buah pelengkap jus atau makanan pencuci mulut. Buah berwarna hijau ini adalah salah satu makanan paling ampuh untuk membantu mengatasi nyeri sendi dan memperbaiki kemampuan berjalan. Ini bukan sekedar klaim tanpa dasar, karena penelitian medis telah membuktikan bahwa kandungan nutrisi dalam alpukat secara langsung berperan dalam melindungi dan meregenerasi jaringan sendi. Apa yang membuat alpukat begitu istimewa? Jawabannya ada pada lemak tak jenuh tunggal yang dikandungnya, terutama asam oleat. Lemak ini bukan sembarang lemak, melainkan jenis lemak yang dikenal mampu mengurangi peradangan dalam tubuh, termasuk di bagian persendian seperti lutut, pergelangan kaki, dan pinggul. Peradangan inilah yang sering menjadi sumber nyeri dan pembatas gerakan pada usia lanjut. Ketika peradangan bisa dikendalikan, rasa sakit pun mulai berkurang dan tubuh lebih leluasa bergerak. Tidak hanya itu, alpukat juga kaya akan vitamin E, sebuah antioksidan yang dikenal dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas bisa mempercepat degenerasi sendi dan membuat jaringan tulang rawan cepat aus. Dengan rutin mengonsumsi alpukat, kita bisa memperlambat proses kerusakan sendi secara alami. Yang menarik lagi, alpukat juga mengandung kalium yang tinggi. Kalium sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh serta mendukung kerja otot. Banyak orang tidak sadar bahwa kekurangan kalium dapat membuat otot mudah kram, lemah, bahkan sulit untuk menopang tubuh saat berdiri atau berjalan. Dengan memenuhi kebutuhan kalium lewat alpukat, tubuh bisa mendapatkan kekuatan otot yang lebih stabil dan mengurangi risiko jatuh saat beraktivitas. Dan jangan lupakan serat di dalamnya. Serat pada alpukat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini sangat penting karena kadar gula yang tinggi dapat memicu inflamasi kronis dan memperburuk nyeri sendi. Dengan menjaga gula tetap stabil, tubuh punya peluang lebih besar untuk menyembuhkan dirinya secara optimal. Cara konsumsi alpukat pun sangat fleksibel. Bisa dimakan langsung tanpa tambahan apapun, dicampur dalam salad, dijadikan olesan roti, atau dihaluskan sebagai campuran makanan utama.
Yang terpenting, hindari mencampurnya dengan susu kental manis atau gula berlebih agar khasiatnya tetap maksimal. Beberapa dokter bahkan menyarankan untuk rutin mengonsumsi setengah hingga 1 buah alpukat setiap hari, terutama bagi yang sudah mulai mengalami keluhan di bagian lutut atau pinggul. Dalam waktu 2 hingga 3 minggu, perubahan biasanya mulai terasa. Sendi jadi lebih fleksibel, langkah lebih ringan, dan rasa ngilu pun mulai berkurang. Jika tubuh kita ibarat mesin, maka alpukat adalah oli alami yang mampu melumasi sendi dari dalam. Ia bekerja tanpa suara, tanpa efek samping, namun perlahan mengembalikan kemampuan tubuh untuk bergerak dengan nyaman. Inilah kenapa alpukat layak menjadi bagian dari pola makan harian bagi yang ingin tetap aktif dan mandiri. 2. Ikan laut dalam. Mungkin Anda sudah sering mendengar bahwa ikan laut baik untuk kesehatan jantung. Tapi tahukah Anda bahwa manfaat ikan laut dalam ternyata jauh melampaui itu? Terutama untuk mereka yang ingin kembali bisa berjalan tanpa rasa sakit? Ikan seperti salmon, sarden, tuna, hingga makarel menyimpan rahasia luar biasa untuk mengatasi peradangan pada sendi dan menjaga kekuatan otot tubuh. Rahasianya terletak pada asam lemak omega 3, sebuah komponen antiinflamasi alami yang sangat kuat. Omega 3 tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri, jadi satu-satunya cara mendapatkannya adalah dari makanan. Bagi tubuh, omega 3 bekerja layaknya tentara yang melawan peradangan, memperbaiki jaringan yang rusak, dan membantu pelumasan sendi secara alami. Dalam tubuh, seringkali terjadi mikroperadangan yang tidak terasa di awal. Lama-kelamaan, peradangan ini menumpuk dan menyebabkan rasa nyeri saat berdiri atau berjalan. Konsumsi rutin ikan laut dalam bisa membantu meredam peradangan tersebut dari akarnya, bukan hanya menutupi gejalanya seperti yang dilakukan obat pereda nyeri biasa. Lebih dari itu, ikan laut juga tinggi kandungan vitamin D dan protein berkualitas tinggi. Vitamin D penting untuk membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang, sedangkan protein mendukung regenerasi otot dan jaringan. Kombinasi ini sangat krusial bagi mereka yang sering kehilangan massa otot akibat penuaan. Dengan protein yang cukup, tubuh lebih kuat menopang beban, sendi jadi lebih ringan, dan postur tubuh pun lebih stabil. Pernah melihat orang yang jalannya bungkuk atau terseret pelan-pelan? Itu bisa jadi akibat kurangnya kekuatan otot dan fleksibilitas sendi. Dengan menambahkan ikan laut ke dalam menu makan 2 hingga 3 kali seminggu, tubuh bisa memperbaiki masalah ini secara bertahap. Bahkan beberapa riset menyebutkan bahwa konsumsi rutin omega 3 dari ikan bisa menurunkan kebutuhan obat anti nyeri hingga 30% pada penderita osteoartritis. Dan tak hanya itu, ikan laut juga membantu meningkatkan fungsi otak dan daya ingat. Jadi saat Anda memperkuat kaki, Anda juga sedang menjaga otak tetap tajam dan aktif. Ini benar-benar satu paket manfaat yang luar biasa dari satu sumber makanan yang alami dan aman. Tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi ikan laut. Pilihlah ikan yang tidak digoreng berlebihan. Sebaiknya dikukus, dibakar, atau dimasak dengan sedikit minyak zaitun agar nutrisinya tetap utuh. Hindari penggunaan garam berlebihan, karena terlalu banyak natrium bisa mengganggu tekanan darah. Jika Anda tinggal jauh dari laut atau sulit mendapatkan ikan segar, alternatif seperti ikan sarden kalengan dalam air atau minyak zaitun juga bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau dan tetap bernutrisi tinggi. Yang penting, pilih produk yang rendah garam dan tanpa tambahan pengawet berbahaya. Dengan menambahkan ikan laut dalam menu mingguan Anda sedang memberi tubuh senjata alami untuk melawan nyeri, memperkuat otot, dan memulihkan fungsi gerak yang selama ini mungkin terhambat. Tubuh kita butuh lemak baik dan protein berkualitas, dan ikan laut adalah jawabannya. 3. Kaldu tulang. Pernahkah Anda mencium aroma sedap dari kuah bening yang dimasak perlahan selama berjam-jam? Kaldu tulang, atau yang sering disebut sebagai bone broth, bukan hanya sekadar makanan tradisional. Ternyata ini adalah sumber kolagen alami yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama bagi mereka yang ingin kembali melangkah tanpa rasa sakit. Kolagen adalah protein utama yang membentuk jaringan ikat dalam tubuh. Ia seperti lem alami yang menyatukan tulang, sendi, dan otot agar tetap kuat dan lentur. Namun sayangnya, seiring bertambahnya usia, produksi kolagen dalam tubuh menurun drastis. Itulah sebabnya mengapa banyak orang merasa persendian mereka mulai kaku, tidak fleksibel, dan nyeri saat bergerak. Disinilah kaldu tulang memainkan peran penting. Ketika tulang sapi, ayam, atau ikan direbus dalam waktu yang lama, biasanya 6 hingga 24 jam, zat kolagen yang terdapat di sumsum dan jaringan ikat akan keluar dan larut ke dalam kuah. Zat ini,
Ketika dikonsumsi, akan membantu tubuh meregenerasi tulang rawan di sendi, memperbaiki jaringan otot, serta melumasi gerakan agar lebih nyaman. Hasilnya, rasa nyeri saat berjalan perlahan berkurang dan tubuh terasa lebih ringan saat bangkit dari duduk. Manfaat kaldu tulang tidak berhenti sampai di situ. Ia juga kaya akan glukosamin, kondroitin, gelatin, serta asam amino seperti prolin dan glisin. Semua zat ini terbukti secara ilmiah membantu mengurangi peradangan, menurunkan kekakuan sendi, dan bahkan memperkuat tulang. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi rutin kaldu tulang bisa meningkatkan fleksibilitas sendi hingga 30% dalam beberapa minggu. Bagi Anda yang mengalami nyeri pada lutut saat berjalan, pinggul terasa ngilu saat menaiki tangga, atau pergelangan kaki cepat lelah, kaldu tulang bisa menjadi obat alami yang aman dan murah. Anda tidak butuh suplemen mahal jika makanan sehari-hari Anda sudah mencukupi kebutuhan tubuh akan bahan dasar penyembuhan. Cara konsumsinya pun mudah. Kaldu tulang bisa dijadikan sup, campuran bubur, atau diminum langsung dalam keadaan hangat di pagi dan malam hari. Bahkan untuk mereka yang selera makannya mulai menurun, kaldu tulang bisa menjadi solusi tepat karena rasanya gurih alami dan mudah dicerna. Namun perlu diingat, kunci dari kaldu tulang yang sehat adalah proses memasaknya. Gunakan tulang dari hewan yang tidak diberi suntikan hormon atau antibiotik. Rebus dengan api kecil dan tambahkan sedikit cuka apel agar kolagen lebih mudah keluar dari tulangnya. Hindari penggunaan penyedap rasa instan karena bisa membebani ginjal. Yang paling penting, konsumsi kaldu ini secara rutin, bukan hanya saat sakit. Jadikan ia bagian dari gaya hidup sehat. Tubuh yang kekurangan kolagen ibarat mesin tua yang tidak lagi diberi pelumas. Dengan kaldu tulang, Anda sedang memberikan pelumas terbaik yang berasal dari alam. 4. Kunyit. Siapa sangka rempah yang sering kita jumpai di dapur ini bisa menjadi senjata ampuh untuk melawan nyeri sendi? Ya, kunyit. Rempah berwarna kuning keemasan ini mengandung kurkumin, zat aktif yang dikenal sebagai antiinflamasi alami terkuat dari alam. Kurkumin bekerja dengan cara menghentikan proses inflamasi dalam tubuh, yang menjadi penyebab utama sendi terasa sakit, bengkak, dan sulit digerakkan. Dalam banyak studi medis, kurkumin menunjukkan efektivitas yang sebanding dengan obat antiinflamasi non-steroid, namun tanpa efek samping yang merusak lambung atau ginjal yang sering menjadi masalah utama. Kunyit juga membantu melancarkan sirkulasi darah, yang berarti nutrisi dari makanan yang Anda konsumsi akan lebih mudah mencapai jaringan sendi yang rusak dan mempercepat proses penyembuhan. Selain itu, kunyit punya efek detoks alami, membersihkan tubuh dari zat-zat yang memperparah peradangan. Cara konsumsinya juga sangat sederhana. Anda bisa mencampur bubuk kunyit dalam segelas air hangat, ditambahkan sedikit madu asli dan sedikit lada hitam agar penyerapan kurkumin lebih optimal. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam masakan seperti sayur bening, sup ayam, atau tumisan. Kunyit adalah bahan alami yang aman dikonsumsi setiap hari dalam jumlah wajar. Jika dilakukan rutin, Anda akan mulai merasakan lutut lebih ringan, persendian lebih fleksibel, dan badan terasa lebih hangat serta tidak kaku saat bangun tidur. 5. Telur. Telur adalah salah satu makanan paling sederhana, paling mudah ditemukan, dan paling kaya manfaat, terutama untuk mereka yang ingin kembali bergerak bebas. Dalam sebutir telur terkandung protein lengkap, vitamin D, kolin, dan antioksidan lutein yang semuanya sangat berperan dalam menjaga kekuatan otot, keseimbangan, dan kestabilan tubuh saat berjalan. Protein dari telur dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki otot-otot yang lemah, terutama di paha, betis, dan punggung bawah. Otot-otot inilah yang menopang tubuh kita saat berdiri dan berjalan. Semakin kuat otot, semakin kecil risiko jatuh, dan semakin mudah kita melakukan aktivitas harian tanpa bantuan orang lain. Sementara vitamin D dalam kuning telur membantu penyerapan kalsium ke tulang. Tulang yang padat dan sehat akan memperkuat struktur tubuh, menjaga postur tetap tegak, dan mengurangi tekanan berlebih di bagian sendi. Maka tak heran banyak ahli menyarankan konsumsi telur secara rutin, minimal 3 butir per minggu tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Selain itu, kolin di dalam telur membantu memperkuat sistem saraf yang berperan dalam koordinasi gerakan tubuh dan refleks. Ini sangat penting agar tetap sigap, tidak mudah goyah, dan mampu menyesuaikan langkah saat berjalan di permukaan yang tidak rata. Dan jangan takut soal kolesterol. Telur dalam jumlah wajar tidak meningkatkan kolesterol secara signifikan pada sebagian besar orang. Justru jika Anda memasaknya dengan cara sehat, direbus, dikukus, atau dimasak dengan sedikit minyak kelapa,
manfaatnya akan jauh lebih besar dibanding risikonya. Bayangkan jika setiap pagi Anda sarapan dengan telur rebus, siang makan ikan laut, sore minum kaldu tulang, dan malam mengonsumsi alpukat sebagai cemilan. Ditambah dengan segelas air kunyit hangat sebelum tidur. Semua itu adalah kombinasi alami yang bisa membantu tubuh Anda kembali tegak, kuat, dan bebas bergerak tanpa rasa sakit. 6. Ubi ungu. Pernah melihat ubi ungu yang warnanya mencolok dan rasanya manis alami? Ternyata di balik warnanya yang cantik itu, ubi ungu menyimpan kekuatan luar biasa untuk membantu mereka yang ingin tetap aktif tanpa rasa nyeri. Makanan tradisional ini bukan cuma enak dan murah, tapi juga kaya akan manfaat. Kandungan utama dari ubi ungu adalah antosianin, yaitu antioksidan kuat yang membantu melawan peradangan dalam tubuh. Peradangan inilah yang sering menjadi penyebab utama sendi terasa nyeri, otot cepat lelah, dan lutut terasa berat saat naik tangga atau berjalan agak jauh. Tak hanya itu, ubi ungu juga kaya akan serat, vitamin C, dan kalium yang semuanya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Serat membantu menjaga pencernaan tetap lancar. Vitamin C memperkuat jaringan otot dan mempercepat perbaikan sel. Sedangkan kalium menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung fungsi otot. Yang membuatnya semakin menarik, ubi ungu juga merupakan sumber energi yang lambat diserap tubuh. Artinya, setelah mengonsumsi ubi ungu, tubuh Anda akan mendapatkan energi bertahap yang bertahan lebih lama. Ini penting agar tidak cepat lelah saat berjalan atau melakukan aktivitas ringan seperti menyapu halaman, menjemur pakaian, atau sekadar jalan sore di sekitar rumah. Ubi ungu sangat mudah diolah, bisa dikukus, direbus, atau dibuat menjadi bubur tanpa tambahan gula. Rasanya sudah manis alami, jadi tidak perlu pemanis tambahan yang justru bisa memperparah kondisi sendi jika dikonsumsi berlebihan. Jangan sepelekan makanan tradisional seperti ini. Justru dari bumi Indonesia, kita bisa menemukan sumber kesehatan yang alami, murah, dan sangat berguna untuk tubuh. Ubi ungu adalah salah satunya. 7. Kedelai. Kita sekarang bicara soal kacang kedelai, makanan yang selama ini sering dijadikan tempe, tahu, atau susu kedelai. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, kacang kedelai ternyata punya efek besar dalam menjaga kesehatan sendi dan otot. Kedelai mengandung isoflavon, sejenis fitokimia yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi alami. Isoflavon membantu menurunkan peradangan yang menyebabkan nyeri sendi, terutama pada mereka yang mengalami osteoartritis atau radang sendi lainnya. Selain itu, kedelai juga merupakan sumber protein nabati yang sangat baik. Protein ini membantu mempertahankan dan membangun massa otot yang sering hilang seiring bertambahnya usia. Dan seperti yang kita tahu, semakin kuat otot, semakin ringan kerja sendi. Maka tidak heran kalau banyak ahli nutrisi menyarankan untuk mengganti sebagian asupan daging merah dengan protein nabati seperti kedelai. Yang menarik, kedelai juga memiliki lemak sehat dan serat tinggi yang sangat baik untuk menjaga metabolisme tetap stabil, mengendalikan kadar gula darah, serta membantu menurunkan kolesterol jahat. Semua itu berpengaruh besar terhadap fleksibilitas dan daya tahan tubuh saat bergerak. Ada banyak cara mengonsumsi kedelai yang cocok untuk semua usia. Tempe kukus, tahu rebus, atau susu kedelai hangat tanpa gula bisa menjadi pilihan yang lembut di perut namun kaya manfaat. Dan bagi yang ingin variasi, kedelai juga bisa diolah menjadi bubur kacang kedelai atau campuran sup sayur. Tubuh kita butuh asupan protein yang cukup setiap hari agar tidak mudah lelah, tidak cepat kehilangan keseimbangan, dan tidak mudah jatuh. Dengan menambahkan kedelai ke dalam pola makan harian, Anda sedang membantu tubuh untuk terus memperkuat dirinya dari dalam. Kombinasi makanan sehat di atas bukan hanya bermanfaat untuk memperbaiki masalah yang sudah ada, tetapi juga mencegah masalah baru muncul. Inilah pendekatan holistik terhadap kesehatan yang seringkali dilupakan. Kita terlalu fokus mencari obat, padahal solusi terbaik ada pada pola makan sehari-hari. Mengintegrasikan makanan-makanan ini ke dalam rutinitas harian sebenarnya tidak sulit. Bayangkan pagi hari Anda dimulai dengan semangkuk kaldu tulang hangat. Tidak perlu lauk berat. Cukup nikmati perlahan sambil duduk santai. Hangatnya bukan cuma di lidah, tapi juga terasa sampai ke persendian. Kaldu ini ibarat penyemangat sendi yang membantu tubuh bangun dari tidur dengan lebih ringan dan lentur. Menjelang siang, Anda bisa menyiapkan alpukat sebagai bagian dari makan siang. Tidak perlu ribet, cukup iris dan makan langsung. Atau bisa dijadikan campuran salad sayur atau olesan roti gandum tanpa tambahan gula atau susu kental.
Anda sedang memasukkan lemak baik ke dalam tubuh yang akan bekerja sepanjang hari melindungi dan melumasi sendi. Lalu saat makan malam, jadikan ikan laut seperti tongkol, sarden, atau ikan kembung sebagai lauk utama. Ikan bisa dikukus atau dibakar sederhana, dibumbui ringan dengan rempah khas dapur seperti kunyit, bawang putih, dan sedikit perasan jeruk nipis. Anda telah melengkapi tubuh dengan omega 3, vitamin D, dan protein yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Namun pola makan saja belum cukup tanpa kebiasaan fisik ringan yang mendukung. Tak perlu lari atau olahraga berat. Cukup jalan kaki di halaman atau koridor rumah selama 10 hingga 15 menit setiap pagi dan sore. Lakukan dengan pelan, nikmati setiap langkah. Gerakan ringan ini akan membantu nutrisi yang masuk tadi lebih cepat diserap dan dialirkan ke bagian tubuh yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk cukup minum air putih, minimal 6 gelas per hari. Air membantu melancarkan peredaran darah dan mengantar nutrisi ke seluruh tubuh. Banyak orang lupa minum air, padahal dehidrasi bisa memperburuk nyeri sendi dan membuat tubuh terasa cepat lelah. Dan satu hal lagi, tidur yang cukup dan nyenyak juga sangat berperan penting. Saat Anda tidur, tubuh memperbaiki diri. Maka jangan tidur terlalu larut malam dan ciptakan suasana kamar yang tenang dan nyaman. Dengan begitu, tubuh punya waktu cukup untuk menyerap manfaat dari makanan sehat yang Anda konsumsi di siang hari. Banyak orang merasa harapan sudah hilang ketika mereka tidak bisa berjalan seperti dulu. Tapi percayalah, selama napas masih ada, tubuh Anda masih bisa dipulihkan. Dengan pola makan yang tepat, kebiasaan baik yang ringan, dan keyakinan dalam hati, perubahan bisa terjadi perlahan namun pasti. Ketiga makanan ini, alpukat, ikan laut dalam, dan kaldu tulang, bukan hanya memberi kekuatan pada kaki Anda, tapi juga mengembalikan kendali atas hidup Anda. Tidak lagi takut jatuh, tidak lagi bergantung pada tongkat setiap saat. Dan yang paling penting, Anda bisa kembali menikmati hidup tanpa dibayangi rasa nyeri. Kini semuanya ada di tangan Anda. Mau terus merasa lemah? Atau memilih untuk bangkit dengan bantuan makanan-makanan alami yang telah terbukti manfaatnya? Langkah pertama dimulai hari ini, di meja makan Anda. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Tuliskan juga pengalaman Anda dengan makanan-makanan ini di kolom komentar. Atau mungkin ada makanan lain yang Anda temukan bermanfaat untuk kesehatan sendi dan otot. Pastikan juga untuk subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Kami akan terus berbagi konten-konten bermanfaat yang bisa membantu Anda menjaga dan meningkatkan kualitas hidup melalui pendekatan alami dan ilmiah. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi saat kami mengunggah video edukatif kesehatan terbaru. Karena kesehatan optimal bisa kita raih hanya dalam 2 minggu dengan langkah yang tepat.